Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Pak Agus Setianto selaku pegiat ontel juga nih, dengan tema kita yang masih sama yaitu komunitas Krano. Provokator ya. Oh, dari dulu kayaknya Res suka ini ya, suka apa? Suka menjadi ya membuat owner lah. ya membuat owner ya itu. Sesuatu yang baru yang nanti bakal viral gitu. Iya. Dan itu juga dikenang juga itu kan. Iya. Gitu, apapun yang dilakukan gitu. Walaupun ya dengan cara mungkin dibalut yang berbeda nih gitu kan ya, Res, gitu kan. Nah, bertanya tentang komunitas yang sudah dibangun sampai 2010 sampai 2023 sampai sekarang pun masih bergerak dan komunitasnya masih banyak gitu kan. Nah, kreasi apa aja nih Res yang pernah dilakukan yang mungkin tercatat lah dalam sejarah Res juga, Residen juga untuk ikut dalam andil selama kegiatan-kegiatan 13 tahun ini? Ya, kita sering dimintai ya, tanda petik ya, diajak oleh beberapa instansi ikut memeriahkan ulang tahunnya lembaga apa dan seterusnya. Kita ikuti. Kemudian di samping itu kita punya kreativitas tersendiri gitu. Karena kita memang sudah sering, kita sudah biasakan tiap minggu pagi sering goes. Oh, berarti kalau kegiatan rutin minggu pagi goes ya? Ya, makanya kalau mengajak kita, ngundang kita itu kalau nggak malam, nggak hari minggu, nggak hari libur, susah. Karena kan warga kita semuanya ini rata-rata kan pekerja, ya pekerja yang ulet ya, tidak ada yang nganggur gitu, hampir tidak ada yang nganggur. Kalaupun yang nganggur itu adalah kerjaan sambil di rumah dan sebagainya. Nah jadi karena sudah terbangun kebersamaan, kekompakan. Tapi kalau ketemu tiap minggu pagi ini ketemu langsung bandingan. Jadi ada uang kasnya gitu ya. Nanti kalau ada anggota yang kira-kira memang perlu dibantu ya kita sepakati, ayo kita sekarang lihat teman kita lagi sakit, lagi ada musibah, kita datang lah. Secara kekeluargaan juga cukup erat tuh ya. Ya, di samping itu kita selalu merespon ya lingkungan, dan ketika ada tawaran-tawaran yang apa saja, termasuk ada tawaran main film dan seterusnya itu ya kita welcome itu. Kemarin aja ada apa tuh? Lomba film pendek, kita ikutan. Jadi talent atau ya jadi ikutan lomba film pendek. Juara 5. Oh, juara 5. Ya, karena pesertanya cuma 5. Tapi dapat itu. Sebenarnya yang dianggarkan tuh 6 ya. Juara 1 2 3, harapan 1 2 3. Tapi ternyata pesertanya 5. Ya, karena kita bikinnya spontan. Bikin saat itu ketika ada kumpul-kumpul situ. Jadi tidak ada tidak dibangun dibikin kayak film-film beneran ada lengkap lah skenario-nya. Siapa panitianya? Komunitas sendiri kan? Ya rame-rame, teman-teman rame-rame. Gitu. Oh iya, berarti memang kegiatan-kegiatannya juga mengarah ke ini ya, maksudnya talenta. Kadang-kadang kalau ada pagelaran kita ikutkan. Betul kan saya sering jadi skenario saudara kan. Ayo misalnya cerita apa, kemarin 2019 kita main manggung di halaman Balai Semarak Bengkulu. Di kantor dinas gubernur, di rumah perumahan dinas itu di halaman itu sebelum COVID ya, kita bikin pertunjukan, ada semua teman-teman ontel hampir terlibat ya? Iya, ikut main. Jadi dia ada adegan naik ontel, malaman bawa obor dan seterusnya. Pokoknya mana yang ada kegiatan yang bisa diajak ontel kita ajak. Kecuali kalau ada kegiatan politik ya, lain lagi jadi. Benar. Tapi ini kawan-kawan sepakat kalau ada kegiatan politik, ini kan tahun politik nanti ya. Iya. Tidak boleh mengatasnamakan Krano. Ya. Karena memang tujuannya bukan ke arah ke sana ya. Karena ini menjalin kebersamaan gitu. Nah, kalau melihat nih, kan ini kan ontel ini klasik banget nih Pak Put nih gitu ya. Ini Res gitu kan, bahwa ada nggak nih kalau di komunitas sendiri kaula mudanya? Ada. Jadi gini, kita memang awalnya kita jaring ya, kita imbo, kita sarankan.
Ayo teman-teman yang punya anak, yang punya bini, yang punya tetangga, punya ponakan, diajak. Tapi naluri itu akhirnya timbul secara otomatis ya. Yang punya anak kecil diajak, walaupun pakai sepeda kecil enggak masalah. Yang punya tetangga yang pengen ikut, belum punya ontel, kita ajak. Jadi kita tidak kaku gitu ya. Bergabung nggak punya ontel kita pinjemi, atau boleh pakai ontel yang lain, pakai sepeda gunung nggak masalah gitu loh. Yang penting menjalin kebersamaan, keakraban, dan misinya kan bukan kita, tapi ini memang kita bangun secara inklusif ya. Jadi terbuka oleh siapapun. Sehingga yang dulunya tidak ada kaum perempuan, sekarang sudah ada. Sudah ada juga? Iya. Yang anaknya yang perempuan, bini yang perempuan, kok diajak semua. Kemarin 17-an itu luar biasa. Apa tuh kegiatan? Kita kan sudah punya agenda rutin. Setiap 17 Agustus kita mengadakan acara 17-an di rumah pengasingan Bung Karno. Dan kemarin karena satu hal kita harus minta izin. Kita minta izin dan alhamdulillah dapat izin karena memang acara rutin. Ya, kita adakan. Itu seru, mulai kumpul di Prapto, ya di Bundaran Prapto, kemudian langsung menuju sana kita teatrikal sambil jalan. Kemudian sebelum masuk di rumah Bung Karno mengadakan upacara 17-an, kita bikin teatrikal dulu. Jadi semacam perang-perangan, perjuangan gitu, ada yang pribumi, ada yang kolonial gitu. Dibikin seru dan itu juga menyegarkan sebuah tontonan yang menarik gitu. Tapi ini edukasinya seperti itu. Jadi ketika udah upacara serius ini, di halaman itu onta-ontanya berjajar keliling gitu. Jadi ada sekitar 80 orang. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan itu banyak 80 orang tuh ya. Itu gitu. Belum semuanya loh. Kan ada yang sakit, ada yang macam-macam, sehingga mungkin tidak semuanya bisa bergabung gitu. Kalau 17-an juga kan, kalau yang punya kesibukan mungkin ada di kantornya juga kan 17-an gitu kan, nggak bisa ikut. Ada yang izin, wah saya terlibat di kantornya, ya nggak apa-apa. Jadi 1-2 yang izin kita tetap jalan. Oke. Berarti komunitas pun terbuka. Dan yang komunitas perempuan ini kita beri nama lain lagi, Kerani. Kerani. Ya, ninya via perempuan gitu. Kerani. Kalau yang lanang kan Kerano kan. Ya sudah, Kerani. Jadi muncul istilah baru. Iya. Banyak juga tuh berarti kaum perempuan ya. Iya, yang kebetulan kan yang komunitas ontel yang orang lanangnya atau dewasanya atau suaminya punya beberapa ontel, yang perempuan kan udah ikut pakai ini. Tapi yang perempuan pasti pakai sepeda perempuan. Kalau dalam istilah ontel, apa tuh? Yang sepeda ontel yang untuk lanang, untuk laki-laki namanya Heren. Kalau yang perempuan Demes. Itu bedanya apa? Kerangkanya ya? Kerangkanya, kalau yang perempuan kan melengkung ini. Melengkung. Kalau yang lanang itu ada segitiga gitu. Oh iya, segitiga. Iya. Ada, kalau bacaannya ragangannya, kerangkanya ada yang nyelimpang lurus ya, horizontal. Residen sendiri kalau punya sepeda ada berapa banyak? Saya dulu 40 loh. Iya. Kemana sepedanya? Ya dijual sama teman-teman. Tinggal berapa sekarang? Tujuannya bukan menjual, tapi supaya teman-teman punya gitu kan. Ya sambil menyelam sekaligus kan, sambil mengambil ontel, karena ontel dari luar itu kan lebih lengkap dibanding ontel-ontel yang ada di Bengkulu. Biasanya daerah mana kalau banyak di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya kebetulan kan orang Kudus, jadi saya punya ponakan di sana. Saya minta tolong ya mereknya ini tolong dikirim. Kemarin ada yang kita mau ngasih sepeda ontel pesanan, bukan ngasih pesanan dari Pak Wali Kota, dari Kapolres dipesankan. Oke, kita pesankan dari Kudus. Dan sebenarnya anggota-anggota ini yang Wali Kota, yang kayak Bangken, DPD itu ikut juga. Cuman ya kesempatannya kapan dia maunya enggak masalah, tapi dia punya sepeda. Anas penasaran nih, berapa sih kalau untuk sebuah sepeda gitu kan? Tergantung merek. Tergantung merek. Jadi kalau mereknya misalnya kayak Ponic ya, itu kan sekitar kalau barunya kemarin zaman saya beli itu baru 800. Sekarang mungkin sejuta lebih dikit lah ya. Tapi yang kalau second itu bisa 500, 300, 400. Tergantung mereknya juga. Kalau merek-merek yang biasa dan kondisi sepedanya
masih banyak peralatan dia ya murah lah, murah meriah. Ya, murah meriah ya. Ya kalau yang untuk ada yang kelas namanya jengki ya, ponik jengki, ada ponik yang rally juga ada. Jengki itu yang agak kelas yang pendek untuk biasanya untuk anak-anak gitu. Itu juga kalau yang second juga tergantung mereknya. Kalau mereknya biasa ke ponik ya 500-an. Kalau yang kelasnya yang bagus klasik itu banget di atas 10 juta itu. Oh, di atas 10 juta. Ya, misalnya Simple, Gazelle itu di atas itu. Kan lihat ada merek, ada seri. Iya. Kalau seri-seri tertentu itu luar biasa. Kalau pasaran kemarin itu di atas 10 ya, 11, 12. Ada yang sampai puluhan tuh. Iya. Ya, sampai melebihi harga Motor. mobil dan motor. Iya benar. Hitungannya. Karena ada kebanggaan seri tertentu ya, ya sama dengan barang-barang yang punya seri tertentu kan memang luar biasa mahalnya. Kan unlimited itu kan ya. Iya, biasanya gitu. Gitu kan. Yang punya ya nggak sembarang gitu kan. Kayak gitu. Entah itu dari nomor serinya, entah nomor ini. Itu berarti secara komunitas juga artinya kalau orang mau ikut pun kalau belum ada nanti bisa dicarikan ya. Kadang-kadang gini, yang jual nggak tahu mereknya, nggak tahu serinya, dijual basing gitu, dijual sembarangan. Yang beli kadang-kadang juga nggak ngerti juga. Tapi belakangan loh, ternyata yang kebeli ini mobil ontel yang mahal gitu. Akhirnya tahu ontel yang mahal, dirayu-rayu nggak dijual. Karena udah jadi kebanggaan juga ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Sekarang tinggal berapa, Res? Sekarang saya punya hanya 4 ya. 4 tuh yang satu modern. Yang satu sepeda yang dimodifikasi. Sepeda sebenarnya masuk sepeda kekinian. Cuman bodinya ontel. Oh, bodinya. Tapi lengkap dengan remnya, pakai pakai gear dan seterusnya. Ada sepeda kesayangan dong ya? Iya, tentunya ada. Kayak gitu. Nah, kalau tantangan mungkin jadi pelopor gitu kan, biasa dari dulu gitu. Kalau bertanya tentang tantangan apa yang residen temuin mungkin selama membangun komunitas baik itu seni pun sekarang dengan tema kita ontel. Keren. Ya, saya ingin punya obsesi ya. Suatu saat bagaimana kita membuat sebuah kegiatan mungkin semacam festival ontel di Bengkulu, tapi melibatkan seluruh wilayah di Indonesia. Karena sudah ada kostinya di sana ya. Kita mungkin asal ini kita kita siap ya. Dari kita siap dengan segala macam dananya dan risikonya, kita bikin semacam kemah budaya, festival ontel di Bengkulu. Kita bisa ngundang ontel-ontel yang ada di luar Bengkulu gitu. Daerah-daerah lain gitu. Baik, untuk Pak Agus nih, residen dari komunitas ontel nih gitu kan. Tahan dulu ceritanya, nanti kita lanjutkan lagi di segmen terakhir gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.